Shalom, selamat pagi teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini teman-teman bertemu lagi bersama Mbak Lia dan juga Mas Gala di Sekolah Minggu GKJ Klaten. Yeay, teman-teman yang di rumah, bagaimana kabarnya? Apakah teman-teman semangat, sedih, malas apa gimana? Oh, pastinya penuh dengan sukacita, Mas Gala. Iya dong. Nah, teman-teman yang di rumah, Mbak Lia sama Mas Gala mau mengingatkan nih, sebelum ikut sekolah minggu harus udah mandi dulu ya. Nanti kalau nggak mandi bau. Masa mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan belum mandi? Iya, terus jangan lupa untuk sarapan dulu, biar perutnya nggak keroncongan. Nggak lapar, biar nanti fokus sama apa yang ada di sekolah minggu hari ini. Betul sekali, kalau begitu kita mau angkat satu pujian, bersuka. Nah teman-teman, kan udah memujikan lagu yang pertama tadi judulnya Bersuka. Nah, di lagu yang pertama tadi teman-teman apakah udah bersemangat? Apakah udah happy? Apa udah berkeringat belum ya? Pasti sudah bersemangat dong, kan tadi sudah sarapan Mas Gala. Bener banget. Tapi bentar teman-teman. Tak lihat-lihat dari tadi Mbak Lia kok ekspresinya kayak berbunga-bunga tuh, ada apa tuh Mbak sebenarnya? Iya dong Mas Gala, karena hari ini adalah hari terakhir untuk teman-teman mengumpulkan video kreasi anak. Oh itu ya, itu videonya tuh bisa apa aja tuh Mbak? Oh, videonya adik-adik semua boleh menyanyi, boleh menari, boleh bercerita, boleh bermain sulap, atau boleh menampilkan semua bahkan. Kalau puisi boleh nggak? Oh boleh sekali. Yang penting durasinya 1-2 menit saja. Dikumpulkan paling lambat hari ini. Jangan lupa untuk dikirimin ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kalau yang bisa bagus, bisa yang misalnya dapat juara, nanti bisa ditampilkan pada acara sekolah minggu Natal Sekolah Minggu GKJ Klaten. Yes, betul sekali. Kalau misalkan teman-teman, aduh Mbak Lia, aku tuh nggak hafal nomor guru-guru sekolah minggu. Oh tenang, bisa dikirimkan di nomor di bawah ini. Oke. Kalau begitu kita mau lanjut aja untuk lagu yang kedua. Judulnya apa Mbak? Judulnya apa ya? Setinggi-tingginya Langit. Teman-teman, jangan lupa juga ya. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah teman-teman, biar sekolah minggunya kita lebih hikmat lagi, kita mau berdoa.
sebelumnya kita mau berdoa pembuka dipimpin oleh Mas Gala. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan sudah bimbing kehidupan kami dari tidur malam kami tadi sampai hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah dari awal hingga akhir. Jauhkan segala godaan setan dan juga mara bahaya yang akan mengganggu jalannya sekolah minggu pada hari ini. Dan berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman semua yang ada di rumah, kita mau melanjutkan sekolah minggu hari ini. Kita mau mendengarkan firman. Adik-adik yang di rumah, sudah siap belum mendengarkan firman? Nah, udah siap belum? Sudah siap, sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau gitu, kalau sudah siap, kita mau... Bentar. Sebelum kita memulai firman, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Firman-Mu. Bagi kakiku terambah di jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang di jalanku. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat kan? Semua harus semangat di masa pandemi ini. Oke, apa saja yang kalian perbuat di masa pandemi ini? Aku belajar di rumah, Bu Tias. Oke, belajar di rumah ya semuanya. Terus apa lagi? Aku sering cuci tangan, Bu Tias. Oh betul, kalian harus sering cuci tangan menggunakan sabun ya anak-anak. Kemudian apa lagi? Oh, aku harus makan makanan yang bergizi. Ya betul, kalian harus makan makanan yang bergizi supaya badan kalian tetap sehat dan kuat. Kemudian apa lagi? Boleh nggak kalian minum es? Minum es boleh nggak? Jangan dulu ya, tidak boleh dulu minum es. Nanti kalau minum es bisa pilek, nanti bisa batuk, nanti bisa jadi sakit. Oke? Jadi apalagi yang kalian lakukan? Aku tidur yang cukup, Bu Tias. Betul, tidurnya, istirahatnya harus yang cukup di masa pandemi ini. Dan apalagi? Aku kalau diajak ibuku pergi keluar rumah, aku harus memakai masker, Bu Tias. Oh betul, kalian jika keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Maskernya dipakai terus ya, jangan dilepas-lepas kalau berada di luar rumah. Kemudian apalagi anak-anak? Oh iya, kalian harus selalu menjaga jarak. Iya, harus menjaga jarak. Tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain, jadi ada jaraknya. Jika kalian duduk, ataupun berdiri, ataupun sedang bermain. Oke, kalian sudah laksanakan itu di masa pandemi ini? Bagus. Oke, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ya, ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Kau telah berikan kami kesehatan sampai pagi hari ini, dan kami dapat bangun dari tidur malam kami, dari istirahat kami dalam keadaan yang sehat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami, memberikan konsentrasi yang baik kepada kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman untuk hari ini apa ya? Sekarang, untuk kakak-kakak yang besar, kita mau buka Alkitabnya ya. Kita mau buka dari Kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kakak-kakak yang besar bisa ikut membaca ya. Untuk adik-adik kelas yang kecil, kalian mendengarkan. Oke, kita mulai. Bu Tias akan mendengarkan, akan membacakan untuk kalian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, dan ia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak Allah yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, perikopnya sudah Bu Tias bacakan. Sekarang kita mau memasuki ceritanya ya. Kalian dengarkan baik-baik. Nah, di sini Bu Tias punya sebuah gambar. Siapa ya ini ya? Gambar siapa ini? Seorang wanita. Nah, dia sedang duduk sendirian di rumahnya. Kemudian tiba-tiba saat dia sedang duduk sendiri, ada suara angin anak-anak. Suara angin yang berhembus hingga mengeluarkan suara. Suaranya bagaimana ya? Wush, wush. Wah, itu membuat tirai atau korden kamar Maria itu bergerak-gerak.
karena hembusan angin. Saat dia sedang merasakan hembusan angin itu, lalu terdengar suara. Muncullah seseorang ini. Siapa ini ya? Kok memakai sayap? Siapa ini anak-anak? Nah, kemudian ada suara. Salam hai engkau Maria yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hah? Kemudian Maria kaget anak-anak. Siapa kamu? Siapa kamu? Mengapa engkau masuk ke sini? Kemudian malaikat ini menjawab, jangan takut. Aku adalah malaikat Tuhan. Aku Gabriel. Akulah malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk memberitakan kasih karunia kepadamu. Kemudian Maria ini bertanya anak-anak, hah? Malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan dari surga? Maria masih terkaget-kaget. Lalu malaikat ini berkata anak-anak, aku diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk mengabarkan sebuah kabar kepadamu bahwa kamu akan dipakai Allah sebagai jalan bagi Allah untuk melahirkan seorang juru selamat. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, dan engkau harus memberi nama dia Yesus. Dia adalah anak Allah, Raja segala raja. Kemudian Maria pun kaget. Hah? Bagaimana mungkin? Aku kan belum menikah. Jangan khawatir, Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus kepadamu, dan kamu akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Kemudian anak-anak Maria ini berkata, aku masih tidak mengerti apa yang kau maksudkan, malaikat. Tetapi karena engkau adalah malaikat utusan Allah, agar aku melahirkan seorang anak laki-laki, dan aku harus memberi nama dia Yesus, dan dia akan menjadi seorang juru selamat, maka aku akan menurut dan aku akan bersedia untuk melakukan perintah Tuhan. Kemudian malaikat Gabriel ini pergi anak-anak. Pergi. Dia sudah meninggalkan Maria seorang diri. Maria masih berpikir anak-anak, mengapa ya Tuhan memakai aku untuk melahirkan seorang bayi yang harus diberi nama Yesus? Mengapa Tuhan memilih aku? Mengapa bukan perempuan yang lain? Nah, anak-anak, cerita yang dari Alkitab sampai ini saja ya, tetapi untuk selanjutnya Bu Tias mau bertanya pada anak-anak. Kalian senang nggak jika melihat orang yang baik hati, yang memberikan sukacita di sekitar kalian? Misalnya ada teman kalian yang periang, sukanya ceria, tertawa, dan dia juga hatinya baik. Kalian senang enggak? Oh, kalian tentu senang ya punya teman seperti itu. Kalian juga bisa loh seperti temanmu itu, punya hati yang baik, selalu ceria, membawa keceriaan di antara teman-teman. Nah, seperti Maria ini tadi anak-anak. Maria ini tadi dipilih Tuhan dan diberi karunia oleh Tuhan. Apakah karena Maria berprestasi? Maria juara, Maria punya banyak piala? Tidak. Maria memang dipilih Tuhan dan dia diberi karunia. Nah, karunia itu yang berhak memberi hanyalah Tuhan. Dan Marialah yang terpilih anak-anak. Dan untuk itu anak-anak, kalian harus mau juga
seperti Maria. Maria itu menjadi jalan sukacita, jalan perintah sukacita dari Allah. Karena dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus, dia telah meneruskan jalan sukacita dari Allah untuk dunia ini. Kalian juga harus mau ya, menjadi Maria yang menjadi jalan sukacita untuk orang lain, untuk dunia ini. Kalian juga akan diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa menjadi pembawa sukacita di sekitar kalian, di lingkungan kalian, di antara teman-teman, di antara saudara. Contohnya apa anak-anak? Nah, contohnya misalnya di rumah kalian punya mainan. Kemudian mainan itu kalian mainkan sendiri. Lalu ada teman kalian yang datang. Aku boleh nggak pinjam mainanmu? Boleh nggak? Kemudian kalian boleh nggak menjawab, nggak boleh. Ini kan punyaku aja. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh ya anak-anak, itu namanya pelit. Tidak boleh. Kita harus mau berbagi mainan dengan teman. Iya, harus mau. Nanti main bersama seperti ini. Nah, dibuat main bersama boleh. Mainnya giliran juga boleh. Tidak boleh berebut. Jika kalian yang punya mainan, temennya mau pinjam, dipinjamkan. Boleh. Bergantian. Oke? Contohnya apa lagi? Misalnya, di rumah kalian punya sepeda enggak? Ada yang menjawab begini, aku punya Bu Tias, aku punya sepeda. Tapi ada juga yang menjawab, aku tidak punya Bu Tias, aku belum punya. Besok kalau bapak ibuku sudah punya uang, aku mau dibelikan. Tidak apa-apa, tidak usah merasa rendah diri ya anak-anak kalau tidak mempunyai sepeda, nggak apa-apa. Kalian boleh kok pinjam punya teman. Nah, misalnya seperti ini, bermain bersama. Nanti ada temennya yang nggak punya sepeda dipinjemin. Bergantian ya naik sepedanya. Ya, kalian sudah berbuat baik karena meminjami teman dan bermain bersama. Boleh nggak mainannya nanti ngebut-ngebut terus bertengkar? Nggak boleh, mainannya harus rukun ya. Mainannya harus rukun, bergantian boleh. Contohnya apa lagi anak-anak? Misalnya ini, ada teman kalian yang jatuh dari sepeda. Boleh nggak kalian menertawakannya? Kamu jatuh dari sepeda ya, syukurin. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya. Kalian harus menolong seperti ini. Temannya ditolong supaya bisa berdiri lagi. Kemudian nanti jika ada luka-lukanya, kalian bantu untuk mengobatinya. Bisa? Kalian bisa melakukannya menjadi pembawa sukacita untuk orang lain? Bisa anak-anak? Oke, sip sekali. Bagus. Kalian bisa menjadi pembawa sukacita untuk orang lain. Seperti Maria yang telah dikaruniai Tuhan untuk membawa sukacita bagi dunia dengan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus, dan nantinya dia akan menjadi juru selamat manusia. Oke, cerita Bu Tias sampai di sini. Nanti akan ada aktivitas loh. Kalian juga mengikuti sampai selesai ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah untuk kami. Kiranya kami dapat menjadi pembawa kabar sukacita, membawa sukacita untuk dunia ini, untuk sekeliling kami, untuk lingkungan kami ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan
kebaikan-Mu di dunia ini, agar orang-orang di sekitar kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, bila ada kesalahan kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni. Berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami daya tahan yang kuat, agar dapat menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan, agar kami dapat melaluinya ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mau mengampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, setelah ini kita mau mengikuti aktivitas ya. Selamat mengikuti aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, aktivitas kali ini akan membuat apa ya? Nah, perhatikan baik-baik. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini adalah kandang domba. Kandang domba tempat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di atas kandang domba ini ada apa ya yang bersinar itu? Yang ada di langit kalau malam hari? Ya, ini adalah bintang. Nah, bintang adalah benda langit pada malam hari. Oke, kita mau buat apa ya? Kita akan membuat kreativitas tentang bintang. Apa saja yang kita perlukan? Nah, kalian bisa menyiapkan kertas. Kertasnya boleh kertas emas, boleh kertas lipat yang berwarna, boleh asturo, boleh kertas apa saja yang kalian punyai. Kemudian juga ada ini apa ya? Ini kertas bekas kardus dulu anak-anak. Ini kertas kardus. Nah, kemudian ini dari barang bekas loh anak-anak, bisa kalian buat untuk kreativitas. Kemudian kalian menyiapkan gambar bintang. Menyiapkan gambar bintang. Boleh buat sendiri. Nah, gambar bintang ini nanti kita gambarkan menjadi pola untuk di kertas kardus ini ya. Lalu bahan-bahan yang lain apa? Ada selotip, ada lem, ada gunting, kemudian ada sedotan. Sedotannya yang sedotan agak besar boleh, sedotan yang kecil boleh, bebas anak-anak. Kemudian kalau mau pakai kayu atau kertas yang bentuknya panjang boleh. Semua boleh dipakai anak-anak. Kemudian siapkan hiasan. Hiasan itu apa saja ya? Banyak sekali yang bisa dipakai anak-anak. Di sini Bu Tias punya. Nih, apa itu kecil-kecil? Ini kertas lipat yang dipotong-potong berbentuk hati. Ada bisa berbentuk segitiga, berbentuk kotak, boleh. Sesuai kreativitas anak-anak. Bisa dari kertas kado, bisa. Kemudian kalau kalian punya, ada manik-manik seperti mote-mote seperti ini. Kalau tidak punya, tidak apa-apa. Kemudian kalian kalau punya, ada kancing baju yang berwarna-warni jika ada. Berbagai ukuran boleh, yang ada di rumah saja anak-anak. Oke, mau diapain ya itu Bu Tias? Nah, kalian bisa membuat pola di kertas kardus ini dari kertas yang bentuk bintang tadi. Digambar anak-anak. Jadi ada gambar seperti ini, lalu kalian gunting. Kertas yang tebel ini, kalau nggak pakai kertas kardus, boleh nggak Bu Tias? Boleh, pakai kertas yang tebel. Karena nanti biar dia bisa kuat. Dipotong anak-anak. Nah, dipotong terus nanti sampai membentuk bintang seperti ini.
Kemudian kalian juga harus membuat polanya tadi di kertas yang ini. Kertas emas, kertas lipat. Dibuat polanya ya anak-anak. Gambar di belakangnya dulu. Pakai pensil, pakai bolpen, boleh. Sehingga nanti kertas tadi bisa membentuk bintang, lalu dipotong anak-anak. Dipotong, kertas lipatnya jadi seperti ini ya. Kalian memotong 2 ya. Memotong 2. Kalian karena nanti akan diletakkan untuk depan dan belakang. Kalian juga bisa memotong kertas emasnya 2. Nah, kertas apa saja boleh anak-anak. Kemudian untuk yang pertama, kita mau membuat hiasan Natal yang berbentuk gantungan. Kalau gantungan kita juga membutuhkan tali. Sedikit saja talinya. Boleh dari tali apa saja. Ini kebetulan Bu Tias punya tali yang berwarna emas. Kalau di rumah adanya tali kenur itu Bu Tias yang putih, boleh. Benang itu Bu Tias benang untuk menjahit, boleh. Benang wool Bu Tias, boleh. Boleh semua anak-anak. Nah, kemudian nanti yang ini diberi lem ya anak-anak. Nanti diberi lem untuk depan dan belakang. Jadi harus tertutup semua kertas kardusnya seperti ini. Kemudian kalau sudah, nanti kalian tempelkan hiasan-hiasan kalian. Pakai kancing di tengah boleh. Pakai manik-manik di sini boleh. Pakai lem ya anak-anak. Atau selotip bolak-balik juga bisa. Nah, setelah itu kalian penuhi. Kalau punyanya sedikit nggak apa-apa. Nah, setelah itu dipasang tali anak-anak. Talinya dipasang. Pasang di sini. Kecil aja. Kasih selotip atau lem biar kuat talinya. Dan nanti bisa jadi seperti ini. Nah, ini dikasih mote-mote ataupun kancing, kasih tali. Nanti ini bisa dibuat apa ya? Oh iya, ini bisa dibuat untuk gantungan di pohon Natal, boleh. Digantung di pintu, boleh. Digantung di dinding, boleh. Sesuai kreativitas anak-anak. Dan satu lagi anak-anak, kita mau membuat apa ya? Nah, tadi ganti pakai kertas lipat ya, yang diberi pola, yang digambar bintang. Nanti kertas lipatnya dipotong 2 juga, 2 bintang, lalu ditempel di kertas yang dari kardus. Depan belakang juga. Oke. Nanti kalian sudah menyiapkan sedotan yang diberi selotip bolak-balik atau lem boleh. Nah, nanti bintang yang sudah ditempel di kertas depan belakang, kalian boleh hias, diberi hiasan. Misalnya apa? Mau diberi hiasan pakai kertas yang dipotong gini? Boleh. Aku ndak punya manik-manik Bu Tias, aku ndak punya itu kancing-kancing, nggak apa-apa. Bisa, dari kertas yang dibentuk seperti ini bisa. Kalian tempel pakai lem ya. Bu Tias yang
yang ada di bajuku yang sudah rusak, sudah lepas itu kancingnya, boleh. Kancing bekas boleh. Seperti ini dipenuhi, boleh. Cukup seperti ini, boleh. Semua boleh anak-anak. Terus sedotannya dilepas ya. Selotip bolak-baliknya, kemudian ditempel di belakangnya. Nah, menjadi apa ya ini? Apa anak-anak? Nah, ini menjadi tongkat bintang, bisa buat mainan. Bisa juga dibuat hiasan di pohon Natal. Bisa digantung, nanti ditempel di pintu pakai selotip, boleh. Tergantung kreativitas anak-anak. Yang contoh dari Bu Tias 2 ini ya, nanti kalian boleh mengembangkannya di rumah. Boleh. Bintangnya nanti dibuat mainan seperti apa, dibuat hiasan seperti apa, boleh. Mau mewarnai bintang, boleh. Dan kalau kalian sudah membuat, nanti difoto ya. Kemudian fotonya dikirim ke guru-guru sekolah minggu kalian. Ke HP guru-guru sekolah minggu kalian. Oke, nanti yang berpartisipasi akan mendapatkan apa ya? Nanti yang ikut berpartisipasi mengirimkan foto, kalian akan mendapatkan giveaway, akan mendapatkan hadiah. Kemarin sudah ada yang mendapatkan hadiah kan? Nah, setelah ini nanti kalian buat, kalian bisa mendapatkan hadiah lagi. Oke anak-anak, aktivitasnya cukup sekian, kalian boleh mengembangkannya di rumah. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, gimana tadi firman-nya yang disampaikan oleh Bu Tias? Apakah teman-teman udah mendengarkan dengan baik? Apa malah sembrono nggak dengerin firman-nya itu? Ayo, teman-teman. Yang mana nih? Dan teman-teman kalau udah mendengarkan firman, teman-teman jangan lupa untuk mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, kalau begitu kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti adik-adik bisa kumpulkan di amplop. Lalu amplopnya nanti dimasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Bisa dititipin mama sama papahnya, oma atau opahnya. Gitu ya. Dengan kita mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian, beri syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke teman-teman, kali ini kita mau berdoa penutup sekaligus berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Mbak Lia. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di sekolah minggu kami hari ini. Dari awal kami boleh memuji Tuhan, di pertengahan kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan di akhir kami boleh bersuka cita bersama. Tuhan Yesus berkati, semoga apa yang kami terima di sekolah minggu hari ini boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati pula untuk sekolah kami Tuhan, walaupun kami masih online, walaupun kami masih banyak tugas Tuhan, tapi berikan semangat untuk kami supaya kami mampu menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Berikan kami semangat dan selalu sukacita untuk menghadapi sekolah online. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas segala yang boleh terjadi dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, sertai keluarga kami, sertai mama papa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Mas Gala, sekolah minggu hari ini sudah selesai nih. Gak kerasa ya Mbak, tapi teman-teman, semoga apa yang didapatkan teman-teman pada hari ini
dalam firman tadi dapat teman-teman praktekkan dan berguna bagi hidup teman-teman. Betul sekali. Tapi Mbak, jangan lupa, minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Iya, jangan lupa untuk tetap ikut sekolah minggu GKJ Klaten. Tetap di channelnya GKJ Klaten. Yes. Mbak Lia dan Mas Gala undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman.